Ya, mungkin Anda yang menonton video ini mungkin nggak percaya ya dengan apa yang saya sampaikan di sini. Padahal ini adalah sebuah kisah nyata ya. Sebelum video ini dibuat, ada seorang sahabat yang menghubungi saya dan dirinya kaget nih. Ya, kenapa dia dapat transferan tuh tiba-tiba malam-malam sekitar 3,4 juta rupiah. Terus dicek di mobile bankingnya, itu dimutasi, tidak ada pengirimnya. Tapi di situ dirinya itu mendapatkan tambahan saldo yang nilainya ya lumayan juga ya, 3,4 juta rupiah. Tanpa dia mungkin berpikiran macam-macam, mungkin juga dipikirnya adalah oh paling duit pembayaran sesuatu yang itu seharusnya memang dia terima. Tapi ternyata begitu dicek mutasi nggak ada, dicek ke bank nggak ada juga siapa yang ngirim, dan akhirnya ya sudah dirinya menghubungi saya dan bertanya kok bisa dapat seperti ini, terus ini gimana? Nah, saya langsung menjelaskannya kalau memang itu tidak ada pengirimnya, ya sudah, itu adalah hak kamu. Ya yang ngirim siapa nggak tahu. Orang juga nggak ada konfirmasi bahwa dia habis transfer atau membayar sesuatu karena dia memang ada bisnis juga. Dari situ apa? Ya udah, tunggu dulu 1 minggu. Jadi 1 minggu itu ada orang konfirmasi atau tidak. Dan kalau itu tidak ada dan itu memang ya nggak ada orang yang mungkin salah transfer dan lain sebagainya, sedangkan saldo di rekeningnya itu juga nggak berkurang lagi dengan nilai itu, ya sudah berarti itu haknya dan itu bisa digunakan untuk apapun. Yang saya mau bagikan di sini, kenapa orang bisa seperti itu ya, orang bisa mendapatkan tiba-tiba transferan ke rekeningnya yang dia nggak pernah berpikiran sebelumnya, dan itu bukan sesuatu yang mengada-ada, itu sesuatu yang nyata ya. Orangnya ada di sini juga yang nonton di video ini, salah satu subscriber juga di sini ya, yang dia juga banyak belajar juga tentang yang namanya law of attraction. Maka dari cerita ini kita pengen ya obrolin apa yang udah dilakukannya, apa yang udah diterapkannya sehingga tiba-tiba dapat yang namanya transferan ajaib ya, uang ajaib nih datang. Mungkin kalau yang nggak percaya dianggap ini mengada-ada, ini hayalan, ini bla 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 bla, terserah. Tapi yang jelas ini sesuatu yang nyata. Cuman saya nggak expose siapa orangnya ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Tiba-tiba dapat transferan uang yang kita nggak tahu dan kita juga nggak ngerti ini dari siapa, ini bagaimana. Terus harusnya kita nggak ada transaksi di situ, tapi tiba-tiba ada uang masuk dan uang itu jelas pengirimnya nggak ada, dan ketika dicek emang itu realnya ada, duitnya ada ya. Langsung kita mulai aja di poin pertama, apa yang dilakukan oleh teman saya dan nanti teman-teman juga bisa terapkan juga dalam kehidupannya ya. Jadi biar selalu beruntung, selalu berpikir berkelimpahan ya. Kita harus senantiasa itu berpikir berkelimpahan. Berapapun uang yang kita miliki, kita harus selalu berpikir bahwa kita adalah orang yang berkelimpahan. Kita selalu memiliki nilai yang itu tak terbatas berapapun. Misalkan nih kita hanya punya 10.000, ya udah bayangkan kita memilikinya 10 juta ya, karena dari situ kita menariknya juga ya kan. Kita menarik apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu akan kita tarik. Entah nanti datangnya dari mana itu jangan dipikirin, itu masuknya ke ranah proses. Jadi kita pikirkan aja kalau kita memilikinya dan kita rasakan kita udah punya itu nilainya. Nah dari situ apa? Dari situ nanti akan ada terjadi sesuatu atau yang seperti dialami oleh teman saya atau yang pernah saya alami juga, itu tiba-tiba ada duit masuk ya. Atau kalau Anda mungkin bisa juga tiba-tiba dapat orderan, dapat tawaran, Anda dapat ya pokoknya peluang yang itu bisa membuat Anda itu mendapatkan uang senilai apa yang sudah Anda gambarkan, Anda rasakan juga. Nah itu bukan sesuatu yang mustahil ya, itu sesuatu yang mungkin. Jadi yang dilakukan teman saya ini, dia selalu berpikirnya berlimpah ya, jadi berkelimpahan terus. Dia nggak pernah memikirkan bahwa waduh kok susah, kok ini. Bahkan di bisnisnya yang lagi sepi, dia selalu berandai-andai, dalam artian gini, bukan berkhayal ya yang kita hanya berpikir kosong, tapi dirinya itu berandai-andai bahwa di situ dia sedang melayani banyak konsumen. Jadi customernya itu datang banyak, terus dirinya selalu melakukan transaksi di situ. Ya mungkin nggak terjadi sekejap, tapi tiba-tiba itu biasanya sehari 2 hari kemudian itu akan ada orang yang memang datang terus order dengan nilai-nilai tertentu, dan nilainya nggak sedikit ya, yang jelas bisa seharga mobil gitu aja deh. Memang kita berkelimpahan itu harus kita tanamkan pada diri kita.
kita jangan pernah merasakan kekurangan dan kita harus selalu menjadi orang yang berpikiran tentang hal-hal yang tentang kemakmuran ya. Itu aja, itu adalah sesuatu yang simpel, tapi kadang ada orang yang malas juga. Kita lanjut di poin kedua yang dilakukan oleh teman saya. Dirinya nggak mengeluh ketika usaha itu sepi. Nah, usaha itu sepi itu jangan pernah kita larut dalam ya, kok bisnisnya lagi gini, kok penghasilannya menurun, wah omsetnya menurun, wah pasti salah si ini, pasti salah si itu. Seperti yang habis heboh ya beberapa waktu yang lalu, ada orang yang memang sebenarnya itu bulan-bulan tertentu usahanya sepi, udah dari dulu turun temurun tuh ya, udah bertahun-tahun. Tapi berhubung dirinya ngiri, dirinya nggak bisa mengikuti sebuah pola yang baru, maka dia menuduh ya mungkin ada, wah gara-gara si ini nih bikin harganya hancur-hancuran, ini pasti begini, pasti begitu, nggak menyelamatkan kita, bla bla bla, dan akhirnya usaha orang ditutup dan jutaan orang jadi bingung lagi mau gimana, mau ngapain ya, karena itu ego dan kita berpikiran bahwa ini pasti salah orang lain. Nah, itu yang nggak boleh kita lakukan. Kenapa? Ya karena itu jahat banget ya. Jadi kita mematikan usaha orang biar kita sendiri yang untung, malah yang ada kita nggak akan pernah untung, kita malah justru akan hancur ke depannya. Kenapa? Pikiran kita udah jelek, udah kotor, karena kita selalu mengeluh usaha kita sepi, usaha kita sepi. Padahal memang lagi timingnya sepi, fluktuatif. Setiap tahun itu ada ramainya kapan, sepinya kapan, itu pasti ada. Hanya saja cari kambing hitam. Karena apa? Dia nggak bisa ngikuti sebuah pola yang udah berubah. Pola kehidupan orang zaman sekarang untuk berbelanja udah berubah. Makanya apa? Selalu mengeluh. Nah, teman saya nggak pernah melakukan hal itu. Dan kita pun juga nggak boleh melakukan hal yang misalkan, wah kok sepi banget, kok begini, kok begitu. Ya udah biarin aja. Memang ada fasenya di mana usaha itu ketika rame ya kita rame banget, ketika sepi ya sepi banget. Satu hal yang perlu kita tanamkan adalah, oh ya ini disuruh istirahat dulu karena bentar lagi itu bakal rame banget dan kita nggak sempat istirahat. Jadi biar kesehatan kita terjaga. Nah kalau kita berpikirannya positif pasti seperti itu. Kita lanjut di poin ketiga, berpikir uang di rekening selalu isi. Ini juga perlu dilakukan. Jadi kita selalu berpikir bahwa uang di rekening kita itu selalu terisi. Jangan pernah kita berpikiran wah ludes, wah habis, wah lagi amsyong atau apapun lah. Nah kita kadang berpikiran, waduh buku paling menyedihkan adalah buku rekening. Kenapa? Endingnya selalu bikin nangis. Nah jangan pernah berpikiran seperti itu, meskipun itu candaan. Jadi kita berpikirannya adalah selalu terisi dan selalu saldonya banyak, biar nanti di situ meskipun saldo kita kecil, di situ bisa menarik nilai yang lebih besar juga. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang memang sering mendapatkan yaitu tadi tiba-tiba dapat transferan, entah itu transferannya yang tanpa identitas yang orang nggak bisa dicek, ataupun itu adalah transferan yang orang memang kasih bonus. Itu juga bisa. Misalkan gini, kita bisnis, kita kerja, atau kita seorang yang punya usaha, ataupun kita bekerja di perusahaan orang, karena kita kerjanya bagus, servisnya oke, tiba-tiba apa, kita dapat bonus, ditransfer lah dengan nilai tertentu. Karena kita berpikirannya kalau rekening kita ini selalu isi, makanya dia juga akan selalu isi. Ingat ya, uang nggak suka sendirian. Saya sering bilang uang nggak suka sendirian. Uang itu sukanya rame-rame. Maka kita harus berpikir bahwa mereka itu selalu rame. Ibaratnya kayak ketika kita kumpul dengan anak-anak kita nih, mereka ceria, mereka gembira. Nah seperti itu. Jadi uang itu juga dia akan menarik ya. Kalau kita sayang dengan uang, biasanya uang itu akan menarik teman-temannya, saudara-saudaranya, yang itu membuat kita gembira. Jangan pernah lagi pikirkan kalau rekening kita kosong. Jangan pernah mengeluh ya. Lanjut di poin keempat, manjakan diri dengan sesaji. Nah, sesaji atau sesajen ini pernah saya bahas juga ya. Tapi di sini kita ulang sedikit. Biasanya diri kita ini mau yang namanya sesajen. Nah, sesajennya itu bukan bunga-bunga tertentu ataupun dengan ya barang-barang tertentu, tapi sesajennya adalah apa? Biasanya minta makanan ya, pengen makan apa turuti aja. Kalau nggak makanan biasanya pakaian, itu turutin aja, tapi bukan kita jadikan alasan nanti untuk konsumtif. Tiba-tiba, wah ini diriku pengen makan nih, ngajak rame-rame orang, terus traktir-traktir biar nanti dibilang gua bosnya. Bukan gitu juga. Kita beranggapan, wah diriku minta sesajen nih, bajunya bagus. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Permintaan diri kita sama apa yang kita inginkan. Misalkan kita lagi buka-buka di internet nih, tiba-tiba, wah
ada baju bagus nih, kok kayaknya oke nih, wah pengen beli, besok ada lagi, beli lagi. Kita lakukan seperti itu namanya konsumtif. Tapi kalau kita misalkan nih, diri kita memang benar-benar pengen baju warna ini, dirinya itu nggak pernah menilai untuk itu sebuah modelnya, tapi dia pasti kasih tahu warnanya apa yang dia mau pakai. Nah itu sesajennya seperti itu mintanya. Jadi bukan dirinya ini ngotot, wah modelnya yang begini, mereknya ini, dia nggak milih. Yang jelas aku mau baju warna ini. Kalau itu untuk pakaian, aku mau celana warnanya ini. Kalau untuk makanan, biasanya itu makanan yang sering Anda makan juga, jadi bukan makanan yang memang Anda hindari atau Anda gak suka. Dirinya nggak pernah minta sesajen seperti itu. Biasanya, wah misal Anda suka bakso, ya sudah, turuti aja. Kalau pas ada memang keinginan dalam diri kita ini minta yang namanya bakso, mungkin bakso A yang itu biasa kita makan, nah turuti aja. Setelah udah kita kasih, ya dirinya akan selalu support ke kita. Lanjut di poin kelima, terima saja. Kalau kita mendapatkan ya namanya rezeki yang tiba-tiba datang, terima saja berapapun nilainya. Anda pengen 30 juta, Anda cuma dikasih 1 juta, atau Anda nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada uang masuk, tiba-tiba ada uang datang, tiba-tiba ada kebagian rezeki, ya terima saja, jangan mengeluh. Kadang ada orang nih, wah gue pengen 30 juta, masa iya cuma dapat 3 juta, itu udah mengeluh, dan ujungnya apa? Ya uangnya nggak awet juga, uangnya akan segera habis. Nah itu nggak boleh ya kita lakukan seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah terima saja, berapapun nilainya, masuk dari manapun, terima saja, selama uang itu adalah uang yang ya bukan uang yang berbahaya gitu aja. Nanti dibilang, wah saya terima nih 10 juta tapi kepotong ini itu, wih rezeki, ya dari mana? Pinjol. Nah itu bukan rezeki, namanya Anda masuk ke sebuah jebakan. Yang namanya rezeki, Anda nggak ada beban untuk mengembalikan. Jadi ibaratnya uang itu adalah datang khusus untuk Anda dan menjadi milik Anda. Nah itu terima saja. Tapi kalau Anda menggunakannya, wah misalkan dapat uang dari mana? Dari bank ini, dari bank itu. Loh uang apa? Bonus? Bukan. Ngajuin apa? Pinjaman. Nah itu beda lagi, itu bukan ya, itu bukan hak Anda, dan karena Anda harus mengembalikan dengan nilai yang lebih besar ya, itu kedepannya akan menjadi beban kalau Anda gunakannya tidak secara produktif ya. Jadi teman-teman selalu tanamkan pada diri kita biar kita selalu memiliki jiwa yang berkelimpahan dan kita bisa mendapatkan kemakmuran. Segala sesuatu bisa kita dapatkan dengan mudah dan dengan ya nggak perlu bersusah payah lagi ya. Sukses berkelimpahan.